Marius ya. Saya bekerja di salah satu perusahaan di Kota Serang ini, dan saya manajer di produksi. Pak Aris kan salah satu manajer di PT Indah Kiat ya Pak. Ya. Gimana sih Bapak bisa jadi seorang manajer itu, perjalanan Bapak, terus juga kenapa Bapak tertarik di PT Indah Kiat ini? Saya dulu kuliah di Bandung, dulu itu sekolah kertas. Jadi kenapa saya tertarik dunia kertas? Ya, karena saya dulu waktu SMA guru saya menyampaikan ke saya bahwasanya perusahaan kertas itu tidak akan pernah tutup. Itu motivasi saya. Saya kuliah di Bandung itu jurusan kertas di Balai Besar Selulosa Bandung. Itu saya tertariknya karena itu. Jadi dulu tahun 96 ya, saya lulus dari sana, dari Bandung. Dari 97 saya diinterview dengan seorang manajer dari sini, dari Indah Kiat Serang. Saya dinego dan ditempatkan di sini, Indah Kiat Serang ini sampai sekarang. Memang tidak gampang ya, jadi kita seorang pekerja swasta untuk mencapai posisi, kita harus lalui dari tahap, step by step ya. Pertama kita harus belajar dari produksi, betul. Kebetulan saya udah kuliahnya jurusan kertas, saya terapkan ilmu saya yang saya dapat di situ apa. Sesudah bekerja, pertama saya pegang di semikal dulu, semua supplier semikal saya pegang. Nah, baru kita juga sering berhubungan dengan dunia luar, maksudnya supplier kita ada dari luar, macam-macam. Ada dari Jerman, ya, dari Korea, dari Taiwan, Malaysia, Australia, itu supplier semikal kita dulu seperti itu. Terus beberapa tahun saya dipindah lagi untuk pegang pergudangan. Jadi memang banyak tahap, pergudang saya pegang. Habis itu lagi saya pegang di shift. Saya jadi leadership. Jadi kita dulu itu shiftnya ada 3. Ada shift pagi, sore, malam. Nah, saya salah satu kepala shift dulu. Dari kepala shift berjalan proses selama beberapa tahun. Nah, saya ada peningkatan karir lagi berdasarkan hasil produksi. Nah, setiap hasil produksi kita juga ada berbagai macam kegiatan, perlombaan antar seksi ya, bagian-bagiannya ya. Nah, jadi ada bagian A, bagian B, bagian C, kita ada perlombaan. Dan saya dulu sering dapat di situ dan membuat suatu perubahan di tempat kerja kita. Contoh, modifikasi bagaimana supaya mesin ini bisa speednya lebih cepat lagi. Nah, saya bikin seperti ini, kita kerjain, ini kita lombakan seperti itu. Jadi setiap tahun kita ada tribulan, dalam setahun itu 2 kali ada perlombaan. Bahkan saya sudah ke tingkat APP Indonesia. Jadi dari situ ya mungkin yang punya perusahaan melihat ya, oh ini ada beberapa kemajuan lah ya yang saya buat di sana, dan bahkan saya pialanya banyak itu. Jadi ada perlombaan itu ada pialanya banyak, piagamnya itu. Jadi tahun demi tahun semua saya pelajari dengan baik, bahkan di proyek-proyek pun saya turun tangan. Nah, saya pegang proyek, kita ada penambahan mesin saya pegang seperti itu. Nah, itulah perjalanannya ya sampai sekarang ya. Kita bersyukur ya punya rezeki ya, sampai sekarang saya bisa menempati posisi manajer di sana. Seperti itu yang saya jalani. Jadi di perusahaan Indah Kiat Serang ini seperti itu. Jadi di posisi Bapak saat ini banyak tahap atau proses yang mulai dari jabatan yang rendah gitu ya sampai menambah sampai saat ini di titik ini gitu ya. Betul. Apakah Bapak banyak tantangannya proses dalam jabatannya? Kalau tantangan itu ya selalu ada, karena kan kita ada target ya. Target ada,
Jadi kalau mengejar target ini kan saya berarti harus berkomunikasi dengan semua operator saya. Jadi dari 3 shift ini kira-kira saya ada 230 orang. Di bawah saya 230 orang total sampai sekarang. Jadi 230 ini harus bagaimana mereka bisa bekerja mencapai target itu dari saya. Jadi saya bagi bagaimana pembagiannya karena kontinu kita produksi itu tidak berhenti kecuali overhaul baru kita berhenti. Selain itu kita jalan normal seperti itu. Kita belum sempat bicarain tentang apa sih PT Indah Kiat itu gitu. Kita belum ada pembicaraan tentang itu kan. Jadi menurut Bapak, jadi apa sih PT Indah Kiat itu? Kalau PT Indah Kiat itu ya perusahaan yang mengolah kertas daur ulang menjadi bahan baku jadi seperti itu. Jadi kita mengolah daur ulang. Jadi ini kita olah jadi menjahan di bahan jadi ini untuk dibentuk menjadi seperti kardus Indomie, kotak sabun, kotak baygon seperti itu. Jadi itu berbagai produk macam-macam dari kita. Ada juga ekspor ke luar negeri banyak. Yang lokal-lokal seperti tadi saya sebutin. Ya kotak sabun itu ya kita bikin tergantung kebutuhan dari orang kita mampu supply. Kalau produk seperti luar negeri itu apa Pak? Kita kertasnya bentuk digulung seperti di roll. Digulung seperti benang panjang ya. Iya. Nah kertas ini juga kita gulung. Di roll. Dikirim ke sana. Mereka ada yang dibentuk menjadi packaging, kotak-kotak alat-alat elektronik seperti itu. Dari kita bahan bakunya seperti itu. Berarti perusahaan lain itu bekerja sama dengan perusahaan Bapak gitu ya? Ada yang bekerja sama, ada mereka jadi pola customer kita yang kontinu. Mereka itu, jadi ada tiap bulan mereka beli dari kita. Sudah banyak negara-negara seperti itu. Perusahaan Bapak adakah yang terjadi gitu dengan masyarakat atau permasalahan apa seperti apa gitu dengan masyarakat? Dengan masyarakat. Jadi maksudnya perusahaan saya ada nggak permasalahan dengan masyarakat, masalah apa kerja di sana gitu ya? Kita ada berbagai macam tanggung jawab, bukan hanya untuk produksi saja, tapi bagaimana perusahaan kita dengan berhubungan dengan masyarakat, bagaimana cara kerja kita dengan masyarakat, apakah ini mengganggu di masyarakat kan seperti itu. Oke, jadi terutama kayak di kita ada masalah limbah ya. Jadi limbah pabrik kita itu harus benar-benar tertata rapi. Karena di sana kan ada pemukiman kan, pemukiman masyarakat. Jadi kita setiap hari akan ada audit bagaimana limbah kita ini berjalan dengan masyarakat supaya tidak dikomplain dengan mereka. Jadi kalau saya sendiri setiap hari akan audit semua lingkungan supaya tidak mengganggu. Apa yang terjadi kalau limbah kita tidak terbuang dengan rapi, tertata dengan rapi? Pasti ada bau, ada apa. Ini harus kontinu kita monitoring. Seperti apa monitornya? Kita kan ada di shift malam, pagi, siang ya, dan sore. Jadi seperti ini kita ada komunikasi dengan karyawan kita semua. Jadi dari setiap karyawan udah paham seperti apa kondisi di perusahaan kita ini supaya tidak mengganggu ke masyarakat. Seperti itu. Jadi ada continue check. Dan masyarakat di sana pun ya kalau dia ada kendala pasti akan ada melakukan suatu komplain kan begitu. Nah, selama ada kegiatan di kita kalau lalai dalam pengecekan pasti akan tidak bagus dengan masyarakat. Tapi selama ini ya kita selama berdiri saya sudah hampir 28 tahun di sana. Jadi kita sendiri selalu berkoordinasi dengan masyarakat dan melakukan hubungan yang baik dengan mereka. Kalau seperti kondisi sekarang, apakah ada yang mengganggu kehidupan di sini? Kita akan melakukan komunikasi seperti itu. Dan kita akan ada pertemuan, ada bulanan, triwulan. Jadi kontinu berkomunikasi dengan masyarakat di sana seperti apa yang diinginkan mereka. Seperti itu. Jadi selama ini
kita ada sih beberapa kali ada komplain gitu ya, tapi langsung kita perbaiki, kita berkoordinasi dengan mereka, hasilnya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Betul, ya. Jadi seperti limbah tuh kan itu sangat terganggu ya dalam masyarakat ya. Iya. Jadi menurut Bapak Aris, apa dalam perusahaan Bapak Aris, apa yang Bapak Aris lakukan gitu? Kita akan melakukan audisi. Jadi semua personil ada mereka target-target tertentu. Nah, limbah kita contoh air nih, kita kan ada pengolahan air kan. Nah, pengolahan air ini harus tertata rapi. Jadi pengolahan semikal biologisnya harus berfungsi dengan baik. Nah seperti itu. Kadang-kadang kan kalau hujan yang kita kendala ya, kalau hujan dia kan ada bakteri biologi ya kan, biologi, jadi kita kan tertutup. Nah, jadi kalau pengolahan limbah ini kita harus benar-benar sesuai prosedur, gitu. Tapi dalam kegiatan kita selama ini, ya dulu pernah sekali komplain sih ya. Jadi sampai sekarang begitu kita berhubungan dengan masyarakat, komunikasi dengan mereka, sampai sekarang aman, seperti itu. Jadi nggak pernah ada komplain lagi. Gitu. Kita akan melakukan improve terus. Jadi bagaimana ini perusahaan kita berdiri dengan baik dan masyarakat sekitar tidak terganggu. Prinsip kita seperti itu. Humanis lah ya, bergaul dengan masyarakat. Nah seperti kan pernah terjadi gitu Pak ya. Ya. Terus rencana Bapak itu waktu itu seperti apa gitu Pak? Jadi yang terjadi dulu itu kita review ulang SOP pengolahan air. Jadi ada salah di mana? Apakah dosis semikalnya terlalu tinggi? Nah, seperti itu kita audit ulang. Tapi itu pun tidak terjadi lama karena ada kebocoran di tangki aja. Seperti itu. Kebocoran itu kebetulan tidak langsung diketahui oleh karyawan kita. Ya namanya kebocoran ya kita nggak ada yang tahu. Jadi dari situ kita akan melakukan overhaul. Jadi ada jangka waktu overhaul, ada yang mingguan, ada bulanan, continue itu. Jadi kita cek semua, kita kosongin tangki, cek kondisi dalamnya seperti apa, baru kita jalan lagi. Jadi waktu untuk overhaul ada mingguan, bulan itu kita terjadwal. Sekali 3 bulan kosongin tangki, ya kan? Jadi kosongin, dicek kondisi dalam oke, baru kita jalan lagi. Jadwal itu tertata rapi, jadi tidak pernah ada komplain lagi. Seperti itu. Iya. Jadi mulai dari situ Bapak dari masyarakat nggak ada masalah lagi? Iya, tidak ada masalah lagi sampai sekarang ini. Kalau ada masalah di masyarakat kita mungkin nggak bisa berdiri sampai sekarang ya. Iya. Kan seperti itu. Iya. Berarti kunci utama dari berjalannya perusahaan itu juga menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Betul. Jadi kalau ada mereka ada mengalami sesuatu, pasti mereka menghubungi ke humas kita. Hubungan dengan masyarakat kan ada kan? Nah, mereka pasti menghubungi. Dan dari humas kita juga ada komunikasi. Kita ada hubungan yang circle yang bagus antara masyarakat yang produksi dengan humas kita. Itu kita terapi sampai sekarang ini. Seperti itu. Salah satu tantangan yang agak sulit gitu untuk diselesaikan. Kalau tantangannya agak sulit, ya yang pertama dari masyarakat kita sih, karena sekarang tantangan itu sudah nggak ada sih. Karena apa ya? Kita udah humanis dengan masyarakat situ. Jadi tidak, saya rasa sampai sekarang tidak pernah. Dulu itu kejadian tahun 2011 atau 2012 tidak ada pernah masalah itu. Ketidaktahuan pengecekan di tangki limbah kita. Nah, itu dari situ kita benahi semua. Makanya kita itu pada pertemuan dengan bermasyarakat juga ada. Kita pasti lakukan itu. Dari humas kita pasti akan menyampaikan ke saya. Nah, ada pertemuan kita dengan Muspika di sana, dengan kepala desa ya. Nah, RW, RT kita ada pertemuan seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang ini kita aman, tidak ada terganggu dengan masyarakat. Gitu. Jadi sudah berjalan dengan lancar ya? Iya betul, sudah berjalan dengan lancar. Selain hubungan dengan masyarakat, bagaimana
tantangan menjalin hubungan dengan karyawan gitu? Kalau untuk karyawan, yang pertama kalau karyawan udah jelas masalah di penghasilan ya. Kalau penghasilan berarti kita mengikuti aturan pemerintah. Yang pertama dari UMR harus ikut. Kita karyawan semua harus ikut aturan pemerintah. Dan untuk penghasilan karyawan kita masih mengikuti aturan. Jam lembur pun mereka kita hitung per jam berapa, per 2 jam berapa, per hari berapa. Kita ikutin semua aturan pemerintah yang ada di Kota Serang ini. Apakah Pak karyawannya sudah sejahtera gitu? Kalau menurut saya sudah, karena kita ya UMR di Kabupaten Serang sekarang 4.600.000 berapa gitu kan. Kalau kita kayaknya rata-rata di atas itu deh, di atas 46. Bahkan karyawan kita lebih dari situ dapatnya karena mengejar target produksi. Jadi tidak ada keluhan sampai sekarang untuk masyarakat karyawan kita. Bapak, satu lagi, Ya. di masyarakat kan biasanya ada isu kalau mau masuk di PT Indocare itu harus bayar sekian juta, itu gimana menurut Bapak? Kalau selama saya berdiri di situ, ya belum pernah ada orang mau kerja bayar uang dulu, tidak akan pernah. Berarti itu biasanya oknum-oknum yang Itu oknum memanfaatkan. tertentu yang bikin seperti itu, yang merusak citra perusahaan kita seperti itu. Sampai sekarang pun apabila ada ketemu seperti itu berbicara mengenai hukum. Ya, tidak pernah. Bahkan kita itu seleksi murni. Ngelamar pun orang via pos. Ya via pos. Habis itu nanti kalau kita ada penerimaan di telepon, by phone. Nah, ditanya tanggal sekian kamu interview. Nah, mereka akan mau ikut dengan aturan kita. Dan interview kita pun dia langsung kita interaktif langsung on call. Jadi saya sendiri pun mau menerima karyawan itu tidak pernah titipan dari A, titipan dari B, tidak pernah. Bahkan kita tes langsung, dia lulus, kita butuh langsung masuk. Seperti itu. Jadi menurut Bapak, kalau di perusahaan Bapak yang saat ini, perusahaan karyawan sama masyarakat sudah terima gitu, maksudnya sudah sejahtera dengan adanya perusahaan Bapak saat ini? Sudah. Perusahaan kita dengan masyarakat di sekitar sudah terima kondisinya seperti apa, masyarakat di sekitar seperti apa, karena kita juga ada berbagai macam kegiatan dari perusahaan untuk di kebutuhan di masyarakat di sekitar. Kita ada seperti apa namanya ya, untuk membuat usaha untuk masyarakat sekitar itu. Nah, kita bikin ini suatu pengolahan limbah, contoh kayu-kayu ya, kayu nanti akan kita karyakan masyarakat itu membentuk ini seperti bikin kursi, Daur ulang. dibentuk itu. Kita banyak itu bekas kayu packaging mesin dari luar kan, spare part. Ini masyarakat yang mengerjakan, kita karyakan mereka. Jadi penghasilan ke mereka. Betul. Ada beberapa tempat, setiap lokasi kita punya. Namanya lupa saya. Kalau Anda bikin, contoh gini, kita ada mebel-mebel. Jadi dibikinlah ini untuk meja, Iya. ada bikin hiasan jam, seperti itu kita jual untuk mereka juga. Mereka yang ngerjain. Itu kita jual ke luar juga, ada yang pesan dari luar itu. Banyak yang kita bikin di sini. Ada beberapa tempat, ada lebih dari 10 lokasi. Mungkin orang nggak tahu itu punya siapa. Saya juga baru tahu. Baru tahu ya. Iya. Kita punya seperti itu. Jadi CSR, tahu CSR kan? CSR. Iya. Jadi kita meng-hire orang, kita kasih siapin bahan, mereka ngerjain, kita minta begini, kita jual itu. Oh. Penghasilannya buat mereka. CSR-nya punya kita. Bahkan di pemerintahan juga ada yang pesan. Kemarin seperti wadah pingsil di meja itu, karena dari kayu itu kan, ini tinggal dicolokin ke tempat yang dia bikin ini. Seperti itu, ada nama Indonesia di kulit itu, di kornis, ini rapi. Seperti itu banyak. Di
di pemerintahan kita pakai itu. Dan saya sendiri juga kesana sampai luar biasa saya kita. Berarti sangat menguntungkan masyarakat ya Pak, selain Betul. karyawan di situ. Iya. Demikian hasil wawancara kami hari ini. Saya Tete Flora Barito Saya Rata Susi. mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aris karena sudah membantu untuk melakukan wawancara dan membantu tugas kami ini sampai selesai. Iya, sudah. Dan kamu langsung mana kali ya? Pengampu. Iya, dasar pengampu. Pengampu apa pemangku? Maaf, Pak A. Kak Aris. Aris bukan Pak Aris. Iya. Pakai S. Oh iya. Ya, kebetulan ya. Enggak apa-apa. Pakai Aris.